Tapi ada yang paling menarik, guys. Hari ini ada yang sedang mempersoalkan kotak kosong itu di Mahkamah Konstitusi. Ini keren. Ini keren. Ini keren. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel, Henrys Media. Tahu nggak apa yang akan terjadi kalau uji materi yang diajukan ke MK oleh Muhammad Razif Barokah dan kawan-kawan beberapa hari yang lalu itu akan membuat ketar-ketir rezim dan juga partai politik. Tahu nggak kenapa? Yuk disimak sampai selesai ya sahabat Henrys ya. Tapi bagi kalian yang baru mampir ke channel YouTube Henrys Media ini, jangan lupa ya support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial sahabat Henrys semua. Oke? Kemarin kita sudah membahas tentang uji materi yang dilakukan beberapa anak muda gitu ya, Muhammad Razif Barokah dan kawan-kawan. Ini gugatan terbaru dari MK ya. Uji materi pasal kotak kosong di Pilkada serentak sudah masuk ke MK tanggal 10 kemarin. Isi gugatannya kotak kosong dihitung suara sah. Jika MK mengabulkan gugatan, nanti di kertas suara kosong ada suara, ada non calon gitu ya. Jadi ada non calon gitu ya. Jadi ada beberapa calon tapi ada juga yang non calon atau kotak kosong. Misal DKI kan ada 3 calon nih, akan ditambah satu lagi guys. Akan ditambah satu lagi kolom kosong. Artinya pilih kotak kosong sah. Jika menang kotak kosong, pilkada diulang. Jika MK mengabulkan gugatan ini, kita nggak perlu coblos semua calon. Jadi nggak perlu nih mencoblos semua calon. Padahal kemarin kan para kandidat itu sudah khawatir dengan gerakan coblos semua paslon. Ridwan Kamil mencari simpati dengan anak Abah. Kemudian ini yang terbaru nih ada relawan Abah for Sidul ya, dan berseragam. Dan netizen mengkritisi mana ada relawan Abah itu berseragam. Dan kemarin juga ada saya lihat itu salah seorang mantan relawan Abah itu ya, bersuara yang bernama Fritz Alor ya. Fritz Alor itu kemarin saya baca beritanya, dia menuduh kalau itu hanya perbuatan segelintir oknum relawan Abah. Sementara dia sudah berpindah ke Ridwan Kamil. Jadi ini salah satu relawan yang tidak kuat dengan godaan mungkin ya, sehingga dia berpindah. Jika MK mengabulkan gugatan ini, kita nggak perlu mencoblos semua paslon. Coblos kotak kosong saja. Dianggap sah, dihitung. Ini berlaku untuk semua daerah guys ya. Karena pilkada sekarang banyak calon tidak mewakili suara rakyat. MK sekali lagi bantu rakyat yang tertindas oleh kepentingan kelompok dan parpol. Semoga Tuhan meridhoi usaha teman-teman melakukan uji materi di MK. Dan semoga saja MK segera membuat keputusan judicial review untuk adanya kotak kosong di semua pilkada. Nggak cuma Jakarta ya, semua pilkada. Karena kan banyak juga aspirasi daerah yang tidak didengar oleh para elit partai. Nah, dengan cara ini ya, kita bisa menghukum partai yang membegal aspirasi warga. Ya, partai-partai lebih mementingkan partai mereka daripada aspirasi masyarakat. Dan ini juga dijelaskan oleh Ges Khalifah di podcast di Bambang Wijayanto. Yuk kita dengarkan guys ya. Check it out. Oke. Inilah guys. Tapi ada yang paling menarik guys. Hari ini ada yang sedang mempersoalkan kotak kosong itu di Mahkamah Konstitusi. Ini keren. Ini keren. Ini keren. Kerennya di mana itu? Jangan-jangan pendapatmu itu dari mulai diakomodasi itu di situ tuh. Jadi yang melakukan judicial review itu teman saya, namanya Ramdan Syabakir. Ada tiga. Ada Herianto, Ramdan sama Razif. Yang saya kenal kebetulan Ramdan. Dan Ramdan ini sering melakukan judicial review ini. Beberapa kali dia menang, beberapa kali dia kalah. Judicial review ini meminta kepada MK agar menyediakan kotak kosong walaupun sudah ada calon 3 calon lainnya.
termasuk di daerah-daerah manapun, tidak hanya Jakarta. Kan biasanya kota kosong kalau hanya satu calon. Kenapa ini dia minta tetap harus ada kota kosong? Karena calon-calon yang ada sekarang dinilai tidak aspiratif terhadap aspirasi warga. Dan itu sudah banyak yang melakukan kebijakan semacam itu, negara-negaranya itu. Itu bukan sesuatu yang baru. Bukan sesuatu yang baru. Negara-negara Amerika Latin itu sudah diakomodasi. Termasuk di Eropa juga dia diakomodasi. Eropa saya lupa di Swiss pada mana. Udah diakomodasi semacam itu. Nah, semoga saja saya berharap MK buru-buru menyidangkan agar ini mendapatkan ruang. Karena ini menjadi pendidikan politik yang baik bagi kita semua kalau MK dengan keputusannya menyediakan untuk ruang adanya kota kosong itu. Agar perilaku elit partai seperti yang kemarin itu menjadi begal daripada aspirasi rakyat tidak terulang lagi. Karena rakyat punya saluran untuk melawan. Kalau kayak gini kan rakyat tidak punya saluran untuk melawan. Inilah ruang kedua bagi publik untuk membangun check and balance. Iya. Agar rakyat punya saluran secara konstitusional. Nah, saya kira perilaku KPU ngancam-ngancam itu kampungan. KPU ngancam siapa? Yang ngancam-ngancam kalau orang menggagas tentang golput, tentang apa, diancam pidana apa segala macam, itu kampungan gitu loh. Udahlah, melihat secara jernih, Pak, ini ada fakta yang membuat masyarakat bereaksi. Kan kalau tidak ada fakta yang membegal aspirasi warga kan nggak akan seperti ini juga. Jadi ngapain gitu loh? Lebih baik dia menganjurkan agar partai-partai itu tidak berperilaku seperti ini bersama dengan masyarakat. Jangan menggunakan ancaman-ancaman yang nggak perlu. Kita semua tahu sudah. Nggak hanya kasus Jakarta, Banten kemarin Airin hampir saja tidak bisa ikut. Dan banyak daerah lainnya. Bahkan tadinya tuh kota kosong hampir 94. Tapi dengan adanya kebijakan MK yang 7,5% itu menurun jadi 54. Sekarang tinggal 41 kalau nggak salah. 41. Tapi tetap tinggi. Dan harus kita lihat juga nih yang kota kosong itu punya kaitan nggak dengan sumber daya alam di daerah situ. Harus dicek tuh. Nah, itu Sahabat Hendris. Semoga saja, dan ini juga saya membaca berita kalau KPU dan DPR sudah merapatkan perihal kota kosong ini ya. Kita baca berita dulu ya guys ya. BBC News Indonesia, seberapa mungkin kota kosong kalahkan calon tunggal? Judulnya ya. KPU dan DPR menggelar rapat di Jakarta Selasa 10 September untuk membahas mekanisme pilkada jika kota kosong menang melawan pasangan calon tunggal. Hasilnya DPR dan KPU menyepakati bahwa apabila kota kosong menang dalam pilkada 2024, maka daerah tersebut akan kembali menggelar pilkada pada tahun 2025. Nah, sementara kan teman-teman Muhammad Razif Barokah mengajukan tidak hanya calon tunggal ya, tapi untuk semua calon gitu, ada kota kosong. Nah, ini berarti Pak Anies Baswedan kembali berpeluang memimpin Jakarta. Insya Allah kalau Tuhan meridhoi ya kan. Dan doa masyarakat Jakarta menginginkan, aspirasi masyarakat Jakarta menginginkan kembali Pak Anies Baswedan, terbuka jalan kembali gitu ya. Daerah dengan pilkada hanya terdiri dari satu pasangan calon dan tidak mendapatkan suara dari lebih dari 50%, kami menyetujui pilkada diselenggarakan kembali pada tahun berikutnya. Jadi kalau kurang dari 50% ya kan, yakni 2025. Sebagaimana diatur dalam pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Kata Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Selanjutnya, RDP memutuskan Komisi 1 DPR RI akan membahas lebih lanjut bersama KPU RI, Kemendagri, Bawaslu RI, dan DKPP RI mengenai peraturan KPU PKPU yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada dengan satu pasangan calon pada rapat kerja dan rapat dengar pendapat RDP yang akan datang. Daerah dengan pilkada hanya terdiri dari satu pasangan calon dan tidak mendapatkan suara lebih dari 50%, kami menyetujui pilkada diselenggarakan kembali pada tahun berikutnya, yakni 2025.
sebagaimana diatur dalam pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kata Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Nanti kita akan lanjutkan tanggal 27 September untuk draft PKPU-nya, ujar Doli. Nah, tapi ini kalau nggak salah baru dengan pasangan calon tunggal gitu ya. Nah, sementara itu uji materi itu untuk semua pilkada. Kalau MK mengabulkan, maka kemungkinan besarnya pilkada diulang di tahun 2025 bisa jadi untuk daerah Jakarta dan untuk daerah-daerah lain yang tidak menampung aspirasi masyarakat dari partai-partai yang kata Pak Anies itu tersandra. Oke, mudah-mudahan saja sahabat Indonesia kita berdoa bersama. Ini kan suatu langkah awal yang baik untuk demokrasi kita, Republik Indonesia ke depannya menjadi lebih baik. Sementara itu kan jangan sampai negara maju semakin maju mengambil ilmu dari Pak Anies Baswedan. Sekarang beberapa hari yang lalu kan Pak Anies Baswedan di Tokyo, Universitas Sophia, ya kan, memberikan kuliah umum, ya, materi di kampus yang dulu dia pernah kuliah di sana untuk pertukaran pelajar gitu ya di musim panas. Dan jangan sampai negara maju semakin maju mau menerima ide dan pemikiran Pak Anies Baswedan. Sementara di Indonesia para calon partai penguasa tidak menyukai Pak Anies Baswedan, tapi ide-ide dan gagasannya ditiru. Contohnya Ridwan Kamil meniru kampanyenya Desa Anies untuk menggait suara anak abah. Nah, itu gimana? Ya, jangan sampai negara lain itu makin maju loh guys ya. Negara kita nanti malah makin terbelakang. Apalagi dengan isu-isu terkini yang jujur, aduh, bikin pusing kepala. Belum kita memikirkan ekonomi kita, ya, rumah tangga masing-masing. Ini ada lagi pemberitaan yang pro kontra di masyarakat tentang sedimen pasir lah yang diekspor gitu ya. Belum lagi akun Fufu Fafa. Ya, itu kalau nggak salah kemarin ada akun Fufu Fafa itu ada joke nih teman-teman, F-nya diganti kata S. Jadi apa itu? Lalu iseng-iseng teman ada netizen yang transfer GoPay itu atas nama katanya Gibran, kemudian nggak taunya sekarang udah diganti jadi Slamet. Pokoknya banyak lagi. Belum lagi kasus yang dari Padang itu Nia ya. Kita mau ucapkan turut berbelasungkawa. Mudah-mudahan amal ibadah Nia, penjual gorengan di Padang, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang ininya sudah ditangkap ya katanya gitu ya. Belum lagi kasus Vina nggak selesai, banyak banget ya kejadian-kejadian yang tidak mengenakan di negeri kita ya. Oke, one more time sekali lagi kita applause, kita doakan semoga MK mengabulkan uji materi yang dilakukan oleh Muhammad Razif Barokah dan teman-teman di MK. Oke, dan tentu ini akan membuat ketar-ketir nih Ridwan Kamil dan teman-teman paslon lain ya, kalau sampai mereka kalah dari kotak kosong. Oke, itu saja video kali ini sama ini. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.